kalian bisa mengikuti tes berikutnya, bisa kalian tidak mengikuti tes. Kalau yang sudah lolos pastinya tentu pengen banget kan mengikuti tes berikutnya. Nah, terus itu ada tes jasmani, kesehatan sama tes wawancara. Itu dalam satu tahap juga sudah berbedanya beda-beda gelombang. Gelombang ini misalnya kan udah mungkin gelombang hari A, gelombang 1, hari Oh iya Kak, saya boleh tanya nggak, untuk jurusan nih, kan kalau misalnya untuk IPA, jurusan IPA, SMA, IPA, IPS itu kan sudah jelas ya bahwa kalau IPA itu bisa masuk ya ke jelas Tauntika ataupun Teknika, ataupun juga ya, KLK. Kalau IPS itu bisa. hanya KLK ya kalau nggak salah. Kemudian, nah, Iya, untuk SMK nih Kak, kan kalau SMK itu kan ada jurusan-jurusan yang mungkin tidak bisa. Ya maaf ya kalau misalnya teman-teman yang mempertanyakan bahwasanya kalau SMK jurusan pariwisata bisa nggak Kak? Jurusan farmasi bisa nggak Kak? Atau jurusan keperawatan bisa apa enggak? Nah ini coba Kak Aziz nih yang tahu mungkin teman-temannya yang udah di asrama gitu kan di kampus itu gimana dari jurusan apa saja dan atau mungkin yang tidak boleh bukan tidak boleh yang tidak bisa untuk masuk ke PIP khususnya itu SMK jurusan apa saja gitu Kak. oh ya, Kak. untuk jurusan yang untuk masuk di PIP Semarang itu ya tuh untuk SMK ya. SMK itu hanya bisa SMK pelayaran, terus SMK yang jurusannya mesin, TKR, terus ada otomotif, terus tentang bagian-bagian mesin itu pasti bisa masuk ke PIP Semarang. Dan SMK pelayaran pun juga walaupun itu di situ ada nautik aja bisa bidang teknik di PIP Semarang. Bisa bidang teknik melalui jalur Polbit biasanya, paling banyak di Polbit. Polbit itu apa Kak? Yang pola pembibitan. Jadi pola Pola pembibitan itu yang pembibitan. ya dengan biaya semua itu cuma berhubungan. Jadi Tadi kayak yang jurusan-jurusannya yang tidak boleh, maksudnya yang tidak bisa. untuk jurusan yang tidak bisa itu ya, kayak hotelan, pariwisata itu maaf kayaknya nggak bisa masuk di pelayaran, terus tata boga, kecantikan, keperawatan, terus penerbangan. Dulu ada yang ada yang tanya sih, Kak, apakah bisa dari SMK penerbangan masuk ke PIP Semarang? Jelas tidak bisa. Ya kalau kalian mau dari SMK penerbangan nih, ya kalian harus masuk di PPI Curug atau Banyuwangi, Politeknik Penerbangan Banyuwangi gitu. Yang tentang penerbangan. Kalau kalian pindah ke pelayan tentu nggak bisa. Walaupun kalian pegangannya mesin, tetap tidak bisa. Dari SMK penerbangan tidak bisa masuk ke pelayan. Gitu. Malah kalau dari teknik kendaraan ringan atau TSM itu malah bisa ya? Bisa. Dia pasti nanti dosanya di teknik. Di teknik. Di teknika D4 teknik. Tapi ada yang tanya nih Kak, kalau dia jurusan SMK teknik mau masuk nautik bisa nggak? Biasanya susah, kalau ya? Itu tuh nanti ada susah. Kalau dari teknik dari nautik ke teknik banyak yang angkatan saya. Itu nanti kalau mau ke teknik dari teknik mau ke nautik juga bisa, tapi juga nanti harus dari PIP-nya juga yang mau nerima apa enggak.
Kayaknya nanti di situ ada ada berkas tuh yang menyatakan mau berpindah jurusan. Kita tanda tangan, kalau emang benar-benar mau ya kita tanda tangan aja di situ, di atas materai. Tanda tangan di atas materai, mau kalau dipindahkan jurusan dia harus mau, tidak boleh menolak. Kalau menolak ya berarti kalian akan keluar dari PIP, terus nggak akan diterima. Kalau SMA jurusan bahasa Kak, ada kan? Bisa masuk nggak? Bahasa ada. Bahasa tuh kalau setahu saya sih, saya bahasa kurang tahu sih. Tapi ya angkatan saya itu kebanyakan kalau yang dari KALK itu hanya PS. IPS yang masuk di KALK. IPA juga bisa kan. Tapi kebanyakan dari PS, SMA IPS masuk ke KALK gitu. Ya, kalau SMK-nya akuntansi, perkantoran itu tidak bisa. Kalau nggak salah tidak bisa kalau SMK. Untuk KLK sendiri saya kurang begitu paham sih. Soalnya tidak terlalu mendalami tentang KLK. Mungkin teman-teman ya, siapa tahu ada yang nonton bisa menambahkan. Kan kita kan juga manusia ya. Manusia kan maksudnya mungkin ada yang kurang, mungkin ternyata nggak seperti ini nggak boleh, ini nggak bisa kayak gitu. Jadi harus diingatkan, bisa di komen di kolom komentar gitu ya. Iya. Ya, kalau misal saya salah ya saya kan jurusan saya kan nautik untuk KLK sih. Untuk barang teman-teman saya yang nonton channel ini, channelnya YouTube ini, ya kalau misal saya salah ya tolong dimaafkan, soalnya saya nggak tahu pasti tentang KLK itu dari jurusan apa saja. Soalnya saya dari jurusan nautik, saya mendalami nautika. Kalau teknik saya masih bisa, masih mudeng lah. Itu kan. Oh iya Kak, kan ini kan pandemi ya. Apakah kegiatan belajar di kampus itu ada atau mungkin malah dirumahkan? Seperti itu Kak. Gimana? Untuk kegiatan apalagi kalau akademik gitu kan, anak-anak taruna gitu kan pasti banyak kegiatan di luar ya. Misal kayak ekstranya drum band, terus mungkin pedang pora, olahraga yang lainnya, ekstra yang lain itu apakah dihentikan sementara atau bagaimana nih Kak? Di pandemi ini belajarnya juga bagaimana, kelasnya bagaimana, kuotanya juga pasti tidak seperti tahun kemarin ya. Ya, kalau di pandemi ini pembelajaran ya efek, tetap ada pembelajaran, tetap kita bikin laporan sama prodi bikin laporan kalau telah selesai pembelajaran, terus satuannya siapa, terus untuk kita ada checking kita dikondisikan lah, checking rambut ya, artinya itu ada. Terus untuk jasmani kan kita kan daring kan sekarang tuh daring tuh, tetap kita disuruh olahraga, disuruh olahraga mandiri sama kampus, dan itu pun di video dikirimkan kayak absen gitu. Jadi kayak namanya itu stylingan itu juga harus di video ya. Kalau misalnya gimana? Kalau misalnya stylingan gitu loh. Misalnya nih kalau taruna itu kan kayak gitu. Misal ganti olahraga ini lagi PDH, terus tiba-tiba ganti olahraga gitu. Kalau daring tidak ada. Oh, tidak ada stylingan. Tidak ada.
semua setuju sama pembelajaran jarak jauh ini. Terus untuk kemarin kan kalau dari sekolah PP Semarang tuh kita dirumahkan berapa bulan, nanti kita masuk lagi ke kampus, nanti di kampus tuh berapa bulan lagi, berapa bulan, misal di rumah 2 bulan, nanti di kampus 2 bulan, nanti di rumah 2 bulan, diselang-seling gitu. Jadi kita nggak merasa bosan. Tapi lebih seru di kampus ya Kak ya? Karena pandemi ya. Iya, tapi lebih asik, lebih seru di kampus ya. Untuk pembelajaran, kemudian kegiatan itu lebih asik dan seru di kampus. Iya pasti, lebih seru di kampus. Soalnya di kampus kan sama teman-teman juga kan, teman-teman. Tapi kadang kita juga merasa jenuh, tapi kejenuhan itu malah dibikin happy aja, bikin olahraga malah kita nggak akan jenuh. Kalau kita cuman tidur ya semua akan cepat bosan gitu. Berarti ya Kak, silakan dilanjut dulu. Ya jadi jangan malas-malasan. Jadi jangan malas-malasan, walaupun ini daring ya, jangan malas-malasan untuk olahraga. Betul sekali. Jangan malas-malasan guys. Berarti sekarang ini kesibukan Kak Aziz sendiri apa di rumah selain belajar? Ada nggak kesibukan? Kan pasti ada, kan masing-masing pasti ada. Menurut saya kadang ya bisa bantu orang tua ya Kak ya? Ya bisa bantu orang tua juga, bantu bersih-bersih rumah juga kan, olahraga. Tapi jangan lupa sama olahraganya, itu penting buat kesehatan kita juga. Terus sekarang kan ini akhir semester 3, ini kegiatan hari bulan ini tuh ada diklat, jadi diklat online kayak gitu. Kan biasanya kan kalau di kampus diklat PSP, AFF, diklat yang lainnya tuh di kampus lancar. Tapi sekarang pandemi ini kita dirumahkan, ya diklatnya secara online. Nanti untuk prakteknya kalau sudah sampai kampus kita dipraktekkan untuk diklatnya. Ada suka dukanya nggak Kak menjadi taruna? Apa banyak sukanya? Dukanya ya sama saja sih, suka duka pasti ada. Sukanya tuh kita kita kan dari berbeda-beda daerah kan, jadi satu, jadi kita tahu karakteristik orang ini apa, ya sifat orang ini bagaimana, pergaulannya bagaimana, omongannya bagaimana, berbicaranya ya, logatnya lah, kayak bicaranya tuh bagus apa enggak. Kalau nggak bagus nanti kita pasti, kalau dari berbagai daerah tuh pasti jadi kita tuh kayak mempelajari bahasa mereka. Nanti bahasa kita tuh campur aduk gitu. Nah itu kan kalau misalnya di dalam pembelajaran mata kuliah bahasa Indonesia itu, kalau bahasa itu kan bahasa daerah. Kalau kita kan bahasanya untuk secara umum kan bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa daerah untuk Indonesia itu banyak banget. Di Jawa pun kita kata makan itu di daerah ini beda. Makan beda-beda. Lapar pun juga di sini sama di daerah Tegal itu juga berbeda, ya kan? Berbeda. Antar kabupaten aja. Antar kabupaten aja udah
beda kayak udah beda. Oh ya, satu lagi dong Kak Aziz sebelum Ya. kita mengakhiri sharing-sharing kita, ada yang mau disampaikan nggak buat adik-adik yang mau atau ingin banget masuk ke sekolah pelayaran, entah itu nanti di PIP Semarang ataupun di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, itu apa sih yang harus dipersiapkan? Ada nggak yang mau di-share kepada adik-adik nih? Ada dikit. Ya, Ya, silakan. untuk adik-adik di kelas saya yang mau masuk kuliah tahun ini, ya kalian harus mempersiapkan semuanya. Jadi pilihlah yang sekolah-sekolah terbaik dari segi apapun itu, pokoknya dipilih yang terbaik. Nanti kalau sudah memilih di instansi itu, ya kalian sungguh-sungguh, jangan malas-malasan. Kalian seleksi dengan sungguh-sungguh, walaupun itu agak membosankan atau menyebalkan atau bikin ngeluh, ya kalian sabar aja. Yang penting kalian sudah berhasil. Kalau sudah berhasil kan enak, kalian mau ngapain aja terserah. Iya, pokoknya jangan malas-malasan, terus berusaha, jangan pesimis, tetap optimis. Terus lagi ya, untuk yang mau masuk ke dinasan nih, olahraganya juga, fisik jasmaninya juga dipersiapkan, karena di sekolah dinasan itu seni militer, ya kan? Militer kan harus banyak fisiknya juga. Jangan kaget lah kalau masuk ke dinasan. Untuk fisiknya jangan kaget. Nah, nanti kita madap pintal itu fisik kita tuh dibentuk kalau sudah masuk di instansi yang kalian inginkan di kedinasan. Fisik kita nanti akan dibentuk sama pelatih dari dalam, dari perwira-perwira lulusan alumni situ, atau dari TNI, dari Polri, dari Bea Cukai juga pasti akan men-sharing. Jadi kalian punya motivasi banyak sekali. Itu saja Kak yang mau sudah disampaikan. Iya, saja ya. Yang penting tetap kalau misalnya ada keinginan yang kuat dan sungguh-sungguh, insya Allah manjada wajada, maksudnya kita pun juga harus berdoa, berikhtiar seperti itu ya. Jadi nggak hanya usaha aja tapi juga doa. Nggak hanya doa aja tapi juga berusaha, ya nggak? Usaha. Iya, ya, gitu. Doa kan. Dan diselingi berusaha. Itu wajib itu. Wajib. Jadi kalau misalnya adik-adik yang baru lulus SMA gitu kan, terus kemudian tertarik dalam dunia pelayaran dan sejenisnya lah ya, akademik kan. Nah, itu juga harus mempersiapkan jasmani dan rohani gitu. Gak hanya jasmaninya saja tapi juga rohani juga ya Kak. Rohani. Ya. Gitu aja. Kak Aziz, sekali lagi yang mau disampaikan untuk teman-teman yang sekarang jadi kaum rebahan, gimana nih biar aktif gitu Kak? Ya rubahlah mindset kalian, kalian terus semangat untuk menjalani pandemi ini. Kalau pandemi tetap semangat olahraga, intinya cuma itu, biar kalian tuh sehat. Udah cuma itu, kalian sehat tuh
udah senang kan, emang mau kalian sakit? Kan nggak mungkin kan. Orang sakit dibayar, emang pada mau? Saya aja nggak mau. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan di pandemi ini, untuk teman-teman yang melihat video ini, tolong tetap social distancing ya, untuk menjaga jarak, kemudian selalu mencuci tangan di air yang mengalir, kemudian kalau misalnya keluar memakai masker, seperti itu. Jadi kita bisa mencegah atau menghindari virus corona di kehidupan kita. Paling tidak mengurangi ya pemerintah atau membantu pemerintah menghadapi atau menghalau virus corona yang sedang menimpa di seluruh negeri atau seluruh dunia bahkan, seperti itu ya. Gitu Kak Aziz, terima kasih banyak Kak Aziz untuk untuk waktunya. Ya Allah, ini tadi kita itu daringnya berbagai aplikasi ya Kak ya untuk bisa terhubung gitu. Saya terima kasih sekali untuk Kak Aziz sekali lagi atas informasi yang sudah diberikan, dan terima kasih untuk waktunya sudah disempatkan banget. Ini saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Tentunya jangan lelah untuk berbagi ya. See you next time. Dadah. Bye.